Ya, Anda masih menyaksikan Market Review, pemirsa, dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan volume ekspor batu bara Indonesia. Kita akan cermati trennya seperti apa, seperti yang bisa Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Baik, pemirsa, ini dia seperti yang bisa kita lihat di tahun 2020, kita lihat untuk volume ekspor batu bara Indonesia mencapai 405 juta ton. Kemudian di tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 435 juta ton. 2022 juga terus mengalami kenaikan sampai dengan 467 juta ton, dan di tahun 2023 sudah tembus ke 521 juta ton. Adapun di tahun 2024 lalu kita lihat sudah menembus juga ke 558 juta ton. Jadi secara tren sebenarnya untuk volume ekspor batu bara Indonesia mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Itu dia. Selanjutnya bagaimana dengan negara tujuan ekspor Indonesia? Ini dia. Ini 5 besar tujuan ekspor batubara di tahun 2024. Ada China, ini mencapai 241,7 juta ton. Kemudian India mencapai 108,3 juta ton, kemudian Filipina 38,9 juta ton, menyusul Jepang 29 juta ton, kemudian Korea Selatan 27,8 juta ton. Itu dia, ada beberapa negara yang memang menjadi pangsa pasar ya dari produk batu bara Indonesia. Baik, kita akan lanjutkan kembali beberapa data ini, kita akan elaborasikan bersama dengan narasumber kita Pak Hendra Sinadia, kemudian juga Bapak Rizal. Nah, ini menarik. Kalau kita cermati dengan beberapa data yang sudah disampaikan Pak Rizal, menurut Anda apakah ini perlu kita lihat seperti apa akhirnya pengenaan dari bea keluar yang akan dilakukan oleh pemerintah? Menurut Anda apakah kebijakan ini momentumnya sudah tepat atau tidak, Pak Rizal? Kalau menurut kami bahwa kebijakan ini momentumnya ini belum tepat. Hmm, Karena kalau diterapkan awal tahun 2026 itu kondisi global terutama untuk batu oke. bara itu masih tertekan. Hmm, Nah, ini kita lihat bahwa harga tertekan, kemudian juga volume hmm, ekspor kemungkinan juga akan tertekan. Kita lihat ya, bahwa dengan adanya eh, persaingan usaha ataupun bea masuk yang dibebankan atau diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu akan mempengaruhi tata supply chain secara global. Nah, apabila produksi komoditas tertentu atau produk tertentu dikurangi, tentu ini akan berpengaruh kepada pemakaian jumlah energi yang mereka butuhkan. Apabila menurun, tentu saja energi akan menurun dan akibatnya adalah lari kepada bahan bakarnya, terutama batu bara. Nah, jadi menurut kami wacana ini atau ide ini perlu dikaji lebih komprehensif dengan oke. melibatkan berbagai stakeholder sehingga kebijakan yang akan diambil ini nanti juga akan bermanfaat bagi negara kita, terutama dalam hal pertumbuhan ekonomi. Karena seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa tambang ini itu bukan hanya stakeholdernya bukan hanya pemerintah, pengusaha, juga ada masyarakat dan tenaga kerja ya. Hmm. Ini yang kita khawatirkan apabila ini eh, kontraproduktif terhadap badan usaha pertambangan, terutama batu bara, ini nanti dikhawatirkan akan terjadi penurunan ekonomi secara regional, kemudian kita khawatir juga bahwa nanti akan terjadi Ya. shutdown ya daripada operasi tambang tersebut, yang akibatnya adalah pengurangan daripada tenaga kerja yang dibutuhkan. Baik Pak Rizal, tadi sempat disinggung juga oleh Pak Hendra ya terkait dengan ancaman dari mungkin karyawan yang akan dirumahkan, kemudian bahkan sampai dengan pemutusan hubungan kerja. Nah, kalau kita bicara mengenai kebijakan ini Pak Hendra, lantas seperti apa kajian yang diharapkan begitu? Sejauh ini apakah ada keterlibatan dari pelaku usaha ataupun IMA sendiri dalam mungkin penentuan biaya keluar untuk batu bara sendiri, atau mungkin sudah ada diskusi yang akan digelar nantinya, atau bagaimana nih Pak? Ya, sejauh ini baik IMA maupun Hmm, PBI juga belum pernah dilibatkan ya. Jadi kami ya, baru mendengar dari media mengenai wacana pengenaan biaya keluar. Namun kalau saya melihat ini tentu harus dikaji bersama. Tadi setuju hmm, dengan yang disampaikan Pak Rijal. Jadi bukan hanya sosialisasi dari penerapan biaya keluar, tapi ya, sebaiknya diskusi pemerintah dengan asosiasi pelaku usaha mengenai arah
pertambangan batu bara ke depan. Kalau kita tahu, Oke. saya tadi sampaikan di awal bahwa di tahun ini saja ini banyak sekali beban biaya yang dihadapi oleh pelaku usaha. Tadi ada DHE, kemudian juga B40, kemudian ada perubahan kebijakan penerapan harga batu bara acuan, ya. Kemudian Oke. nanti ada biaya keluar lagi. Nah, ini tentu saja perlu dibahas bersama. Kami paham tentu saja pemerintah sangat membutuhkan tambahan penerimaan negara. Namun yang tadi disampaikan Pak Rijal, pemerintah sebaiknya juga mempertimbangkan bagaimana nanti dampaknya ke perekonomian lokal, ke masyarakat. Apalagi dengan beban yang bertambah, tentu saja investasi akan semakin tertekan. Padahal perekonomian kita ini sangat membutuhkan investasi, ekspansi usaha bagi perusahaan, ya. Dan dengan hambatan yang makin banyak, harga trennya makin berkurang, tentu Ya. saja investasi akan terhambat dan dikhawatirkan nantinya bisa berakibat adanya penutupan dari beberapa tambang-tambang yang akan merugikan kita semua. Jadi alih-alih dapat mendapatkan tambahan penerimaan negara, ya, tentu dampaknya mungkin bisa Ya. akan meluas kemana-mana. Sementara sektor pertambangan ini kan sektor andalan, ya, yang tentu harus dipelihara. Kami paham, ya, Kementerian Keuangan sebagai pengambil kebijakan untuk sektor keuangan sudah memahami, ya, bagaimana untuk kebijakan itu bisa membangun Oke. atau membina industri agar nantinya bisa terus bertumbuh. Namun kami harapkan ada diskusi, dialog dengan pemerintah secara lebih Oke. komprehensif. Ya, dan sudah disampaikan Kementerian SDM begitu juga menyebutkan pengenaan dari bea keluar batu bara masih akan tetap mempertimbangkan kondisi pasar nih, Pak Hendra. Seperti yang sudah Anda sampaikan tadi dengan kondisi pasar yang terjadi tekanan dari sisi volumenya juga sudah disampaikan begitu mengalami penurunan. Kemudian dari sisi ekspornya sendiri kan kalau dilihat tadi sebenarnya trennya naik terus ya, Pak Hendra, dari tahun 2021 sampai dengan 2024. Nah, apakah ini yang akhirnya mungkin bisa dimanfaatkan juga untuk bisa meningkatkan penerimaan negara di sana begitu, Pak Hendra? Sementara Anda katakan juga masih ada tantangan dari kondisi global dan domestik, Pak Hendra. Ya, sayangnya saat ini tren harga sedang turun, ya. Hmm. Tren harga turun dan kita kurang tahu sampai kapan, ya, karena kondisi pasar masih oversupply. Oke. India, Tiongkok masih meningkatkan ini dan tentu saja sebaiknya bukan hanya kondisi pasar yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, Hmm. tapi kemampuan pelaku usaha, ya, untuk dapat mengantisipasi biaya keluar ini. By the way, ini wacana biaya keluar bukan hal yang baru. Seingat saya pernah di 2015, 2016 Oke. yang lalu dengan Kementerian Keuangan pernah diwacanakan, tapi dengan beberapa argumen yang kami sampaikan tadi yang Ya. di PP 55 2008 akhirnya wacana itu ditangguhkan. Baik, baik. Nah, Pak Rizal, apakah ini kalau kita kaitkan dengan adanya kita tahu kebijakan baru ya, royalti batu bara, Anda melihatnya bagaimana? Apakah memang ini juga nanti ya akan oke lah memang ada penerimaan negara, tapi dari sisi pelaku usaha atau industri pertambangan batu baranya sendiri dari Pak Rizal seperti apa nih? Ya, kita melihat bahwa Indonesia ini bukan satu-satunya negara yang dominan, ya, yang menguasai eh, industri mineral dan batu bara, terutama Oke. batu bara. Nah, batu bara kita ini hanya nomor 7 dari segi cadangan. Kemudian kita memang ekspornya nomor 3 terbesar di dunia karena pemakaian dalam negeri kita kurang banyak dibandingkan seperti Cina dan India, ya. Mereka malah Cina itu menggunakan batu bara hampir 5 miliar ton, sehingga dia membutuhkan impor support dari impor batu bara luar negeri. Nah, untuk bea pajak-pajak ataupun royalti yang diberlakukan, nah saya ambil contoh seperti royalti, memang Indonesia ini sudah cukup agresif, ya. Artinya untuk yang IUPK itu royaltinya berkisar antara 15-28%. Ini cukup besar kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain. Nah, memang ada alasan pemerintah kenapa harus menerapkan royalti sebesar itu. Nah, kemudian dari segi penerapan pajak-pajak dan PNBP yang lain, juga kita harus melihat bagaimana kita supaya bisa berkompetitif dengan negara-negara lain. Kalau tidak, nanti kita akan kalah dalam hal bidding harga, ya, kepada pemakai batubara kita, terutama Cina, karena masih banyak negara seperti Australia, Amerika Serikat sendiri, kemudian Rusia, Kolombia itu yang juga menyerang pasar yang sama ke Cina dan India. Nah, ini pemerintah harus melihat, karena jangan sampai kita
kurang enggak kompetitif sehingga Oke. batu bara dari negara lain itu akan masuk ke Cina dan India yang kita tahu bahwa Cina India ini adalah pemakai batu bara terbesar dari Indonesia. Nah, tadi Baik, sudah baik. dijelaskan ada 5 negara pengimpor batu bara kita terbesar. Yang paling besar adalah Cina dan India. Baik, Nah, ini Pak. kami berharap bahwa kebijakan nanti yang akan diambil akan memberikan tingkat kompetisi yang lebih bagus kepada komoditas kita. Itu dia competitiveness-nya sendiri ya. Nah, terakhir Pak Hendra, Anda melihat harapannya seperti apa ke depan begitu dengan adanya wacana ini? Iya, kita harapkan pemerintah duduk bersama dengan pelaku usaha untuk membahas ke depannya ya bagaimana Oke. sektor pertambangan batubara bisa berkontribusi ya terhadap negara, bukan hanya penerimaan negara tapi kesempatan kerja, pembangunan daerah dan lain-lain. Dan tadi disampaikan Pak Rijal memang pasar batubara sangat kompetitif, apalagi Rusia, Australia, hubungan Australia dan Tiongkok sudah mulai normal ya. Nah, ini tentu saja bisa mempengaruhi, bahkan sudah terpengaruh ya pasar kita ke Tiongkok. Apalagi kita lihat dalam Januari sampai Mei ini ekspor kita ke Tiongkok juga turun lebih dari 12 juta atau 15 juta ton ya. Ini yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini kondisi ini yang perlu menjadi perhatian bersama. Makasih. Baik, itu dia beberapa poin yang mungkin perlu dicermati bersama sehingga nanti ada win-win solution ya, Pak Hendra, kemudian Pak Rizal ya terkait dengan apapun yang akan dikeluarkan oleh pemerintah dari sisi kebijakan untuk sektor pertambangan khususnya batubara di Indonesia. Baik, saya sekali waktu terbatas Pak Rizal, Pak Hendra, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Hendra, Pak Rizal. Terima kasih. Terima kasih. Ya.